Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Fitrio dengan NIM 22053127, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berpuasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Tanpa memperpanjang kata mukadimah, yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Yul Hendri, SPD, MSI. Baiklah, langsung saja. Pada video ini kita akan membahas yaitu tentang materi kuliah selama 3 minggu pertemuan. Jadi kita akan membahas materi selama 3 minggu perkuliahan atau mereview lagi apa saja materi yang telah kita pelajari selama 3 minggu ini. Baik, pada pertemuan minggu yang pertama kita itu membahas materi tentang ruang lingkup ekonomi moneter. Yang kedua yaitu pengertian uang. Yang ketiga yaitu kriteria dan fungsi uang. Yang keempat yaitu jenis-jenis uang. Apa sih itu ekonomi moneter? Ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan kajiannya pada sistem keuangan secara keseluruhan, meliputi pasokan dan permintaan uang, sistem perbankan, kebijakan moneter, serta pengaruhnya terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilisasi harga. Dalam ruang lingkup ini, dibahas pula berbagai instrumen kebijakan yang digunakan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, seperti tingkat suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib minimum. Ekonomi moneter juga mempelajari hubungan antar sektor moneter dengan sektor real ekonomi, termasuk bagaimana perubahan kebijakan moneter dapat mempengaruhi konsumsi, investasi, dan kegiatan ekonomi lainnya. Poin yang kedua, pengertian uang. Uang merupakan alat pembayaran yang sah dan diterima secara umum dalam suatu perekonomian. Secara definisi, uang adalah segala sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran barang dan jasa atau pelunasan utang. Keberadaan uang sangatlah penting untuk memfasilitasi transaksi ekonomi karena mengatasi keterbatasan sistem barter yang memerlukan adanya double coincidence of one atau kebetulan ganda yang diinginkan. Dengan adanya transaksi uang ini, transaksi menjadi lebih efisien karena nilai barang dan jasa dapat diukur dalam satuan moneter yang sama, sehingga memudahkan perbandingan nilai antar berbagai komoditas yang berbeda. Kriteria dan fungsi uang. Ada beberapa kriteria penting. Yang pertama yaitu uang harus dapat diterima secara umum oleh masyarakat. Yang kedua yaitu uang harus tahan lama atau durability sehingga tidak mudah rusak. Yang ketiga yaitu uang harus memiliki nilai yang stabil atau stabil of value. Yang keempat yaitu uang harus mudah dibawa atau portability dan bagi dalam satuannya yang kecil yaitu divisibility. Kelima yaitu uang harus memiliki keseragaman sehingga setiap unit memiliki nilai yang sama. Sementara uang memiliki 4 fungsi utama. Pertama,
uang sebagai alat tukar yang memudahkan transaksi ekonomi. Yang kedua, yaitu sebagai satuan hitung yang memungkinkan penentuan harga dan barang jasa. Yang ketiga, yaitu sebagai penyimpan nilai atau store of value yang memungkinkan kekayaan itu disimpan untuk digunakan di masa depan. Yang keempat, sebagai standar pembayaran tertunda atau standard of deferred payment yang memungkinkan transaksi kredit dengan pembayaran di masa yang akan datang. Jenis-jenis uang. Uang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan karakteristik tertentu. Berdasarkan bentuknya, uang terbagi menjadi uang kartal dan uang kartal yang berupa uang kertas dan logam, serta uang giral yang berupa saldo rekening di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu. Berdasarkan nilainya, uang terbagi menjadi uang penuh yang unsur intrinsiknya sama dengan nominalnya, serta uang tanda atau token money yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominal. Berdasarkan penerbitnya, uang terbagi menjadi uang yang diterbitkan oleh bank sentral seperti uang kartal, serta uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti uang giral. Materi untuk pertemuan minggu kedua, yaitu kita akan membahas tentang pengertian dan jenis-jenis standar moneter. Yang kedua yaitu pengertian nilai uang. Yang ketiga yaitu nilai internal dan nilai eksternal. Dan yang keempat yaitu perubahan nilai uang dan nilai tukar. Standar moneter, poin yang pertama yaitu merupakan sistem yang mengatur nilai mata uang suatu negara, termasuk mekanisme penerbitan dan konvertibilitas mata uang tersebut. Standar moneter ini adalah kerangka kebijakan yang menentukan bagaimana nilai mata uang yang ditetapkan dan dipertahankan oleh otoritas moneter. Standar moneter telah mengalami evolusi panjang sepanjang sejarah ekonomi global. Jenis-jenis standar moneter meliputi yaitu standar komoditas seperti standar emas, di mana nilai mata uang dikaitkan dengan jumlah emas tertentu, yang memungkinkan konversi langsung mata uang ke emas. Standar perak. Standar perak memiliki prinsip serupa namun menggunakan perak sebagai acuan. Berikutnya, standar bimetal menggunakan dua logam mulia. Di era modern sekarang, banyak negara yang mengadopsi standar kertas, di mana nilai mata uang tidak didukung oleh komoditas fisik, melainkan kepercayaan terhadap pemerintah penerbit dan kekuatan ekonomi di negara tersebut. Poin yang kedua yaitu pengertian nilai uang. Nilai uang merujuk pada daya beli yang dimiliki suatu unit mata uang dalam perekonomian. Ini mencerminkan kemampuan uang untuk ditukarkan dengan barang dan jasa tertentu. Konsep nilai uang sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh berbagai pihak, baik itu di rumah tangga, perusahaan, maupun pemerintah. Nilai uang tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dapat berubah seiringnya waktu akibat berbagai faktor ekonomi seperti inflasi, deflasi, kebijakan moneter, kondisi perekonomian, dan ekspektasi masyarakat. Pemahaman mengenai nilai uang ini menjadi krusial dalam analisis ekonomi moneter, karena adanya perubahan nilai uang yang berdampak signifikan terhadap distribusi pendapatan, pola konsumsi, keputusan investasi, dan stabilisasi ekonomi secara keseluruhan. Poin yang ketiga yaitu nilai internal dan nilai eksternal. Nilai internal uang merujuk pada daya beli mata uang terhadap barang dan jasa dalam negeri ini. Nilai internal ini mencerminkan seberapa banyak barang dan jasa yang dapat dibeli dengan sejumlah uang tertentu dalam perekonomian domestik. Nilai internal
berbanding terbalik dengan tingkat harga umum. Saat harga naik atau inflasi, nilai internal uang menurun karena jumlah uang yang sama dapat membeli lebih sedikit barang dan jasa. Sebaliknya, saat harga turun atau deflasi, nilai internal uang meningkat. Sementara itu, nilai eksternal mengacu pada nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Ini menunjukkan kemampuan mata uang suatu negara untuk ditukarkan dengan mata uang negara lain dan mencerminkan daya beli internasional. Mata uang ini, nilai eksternal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti neraca perdagangan, aliran modal, tingkat suku bunga relatif, stabilitas politik, dan kebijakan moneter. Perubahan pada nilai eksternal uang memiliki implikasi penting bagi aktivitas ekspor-impor, investasi asing, dan daya saing internasional. Poin yang terakhir yaitu perubahan nilai uang dan nilai tukar. Perubahan nilai uang dapat terjadi karena beberapa faktor. Ada faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Di sisi internal, inflasi menyebabkan penurunan nilai uang karena harga barang dan jasa meningkat, sehingga daya beli mata uang berkurang. Sebaliknya, deflasi meningkatkan nilai uang karena harga barang dan jasa menurun. Perubahan nilai uang ini berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang memiliki pendapatan yang tetap atau simpanan dalam bentuk uang tunai. Nilai tukar mata uang dapat mengalami apresiasi atau depresi, tergantung pada kondisi ekonomi dan kebijakan yang diterapkan. Apresiasi terjadi karena ketika nilai mata uang domestik meningkat relatif terhadap mata uang asing, sehingga dibutuhkan lebih sedikit unit mata uang domestik untuk membeli sejumlah mata uang asing. Depresi terjadi karena ketika nilai mata uang domestik menurun, sehingga dibutuhkan lebih banyak unit mata uang domestik untuk membeli sejumlah mata uang asing yang sama. Perubahan nilai tukar ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perbedaan tingkat inflasi antar negara, perbedaan tingkat suku bunga, kondisi neraca pembayaran, spekulasi pasar valuta asing, dan intervensi bank sentral. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga. Yaitu kita akan membahas tentang pengertian jumlah uang yang beredar. Yang kedua yaitu jumlah uang yang beredar tanpa bank. Yang ketiga yaitu teori jumlah uang yang beredar dan pengertian dan perhitungan penggandaan uang. Pengertian jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar atau money supply adalah total kuantitas uang yang tersedia dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu. Konsep ini merupakan indikator terpenting dalam kebijakan moneter karena mencerminkan likuiditas yang tersedia dalam sistem ekonomi. Jumlah uang yang beredar biasanya diukur dalam beberapa tingkat atau agregat moneter yang dengan cakupan yang berbeda. Agregat moneter paling sempit adalah M1 yang mencakup uang kartal, uang kertas, dan koin yang beredar di masyarakat, dan uang giral atau rekening koran yang dapat diambil sewaktu-waktu. Agregat yang lebih luas seperti M2 mencakup M1 ditambah simpanan jangka panjang atau simpanan berjangka atau tabungan dan rekening pasar bank. Bank sentral sebagai otoritas moneter memantau dan mengendalikan jumlah uang yang beredar untuk mencapai tujuan ekonomi makro seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran yang rendah. Poin yang kedua yaitu jumlah uang beredar tanpa bank. Jumlah uang beredar tanpa bank merujuk pada konsep uang primer atau base money atau cadangan moneter yang merupakan komponen dasar dari sistem moneter sebelum adanya ekspansi kredit oleh sistem perbankan. Sistem ini atau
Uang primer ini terdiri dari uang kartal yang dipegang oleh masyarakat umum dan cadangan bank yang disimpan di bank sentral. Dalam model ekonomi sederhana, tanpa sistem perbankan, jumlah uang yang beredar akan sama dengan jumlah uang yang dicetak dan diedarkan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Jumlah uang beredar dalam kondisi ini sangat terbatas dan terkendali karena tidak ada mekanisme penciptaan uang melalui kredit bank. Sistem seperti ini memiliki stabilitas yang lebih tinggi, namun juga membatasi likuiditas dan pertumbuhan ekonomi karena terbatasnya sumber pembiayaan bagi aktivitas produktif. Dalam teori moneter klasik, konsep ini seringkali digunakan sebagai model dasar untuk memahami prinsip-prinsip fundamental sirkulasi uang sebelum menambah kompleksitas sistem perbankan modern. Lanjut ke teori jumlah uang beredar modern. Teori jumlah uang beredar modern yaitu memperluas pemahaman tentang uang beredar dengan mengintegrasikan peran sistem perbankan dan lembaga keuangan non-bank dalam menciptakan uang. Berbeda dengan teori klasik yang berfokus kepada uang sebagai komoditas fisik, teori modern memandang uang sebagai klaim terhadap bank atau bank liabilities yang dapat diciptakan melalui proses kredit. Teori ini menjelaskan bahwa bank komersial menciptakan uang baru saat memberikan pinjaman melalui mekanisme penciptaan uang dari kepemilikan ganda. Teori modern juga menekankan peran penting kebijakan suku bank sentral sebagai instrumen utama pengendalian uang beredar, bukan hanya kuantitas fisik uang primer. Perkembangan inovasi keuangan seperti sekuritisasi, derivatif, dan teknologi keuangan digital telah semakin mengaburkan definisi tradisional tentang uang, mendorong munculnya agregat moneter yang lebih luas dan kompleks. Materi yang terakhir yaitu perhitungan pengganda uang adalah konsep yang menjelaskan bagaimana sistem perbankan dapat menciptakan uang melalui proses pinjam berulang sehingga jumlah uang yang beredar dalam ekonomi dapat menjadi berkali-kali lipat dari jumlah uang primer yang disediakan oleh bank sentral. Secara formal, pengganda uang didefinisikan sebagai rasio antar jumlah uang beredar terhadap uang primer. Konsep ini menggambarkan efisien sistem perbankan dalam mengkonversi uang primer menjadi kredit dan simpanan yang lebih besar. Perhitungan pengganda uang dalam model sederhana menggunakan formula M sama dengan 1/R, di mana M adalah pengganda uang dan R adalah rasio cadangan wajib. Misal jika rasio cadangan wajib adalah 10%, maka pengganda uang adalah 1/0,1 sama dengan 10, yang berarti setiap unit uang primer dapat menghasilkan hingga 10 unit uang dalam perekonomian melalui proses penciptaan kredit. Dalam model yang lebih kompleks, perhitungan pengganda uang juga memperhitungkan preferensi masyarakat untuk memegang uang tunai dan cadangan berlebih yang dipegang oleh bank. Pemahaman tentang penggandaan uang sangat penting bagi bank sentral dalam merumuskan kebijakan moneter yang efektif untuk mengendalikan uang beredar. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada materi-materi yang salah saya sampaikan, mohon teman-teman bisa komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.